Oke, shalom bagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam nama Tuhan. Dan tetap kita percaya janjinya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Kita percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan pasti mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Bapak Johan Wiguna. Biarlah hari ini kita sama-sama bersukacita karena satu anggota tubuh Kristus bersukacita. Biarlah ada kasih karunia, berkat Tuhan, umur panjang berlimpah atas hidup Pak Johan. Kita datang, kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Sebab kalau kami boleh hidup hari ini, itu karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang dan bukit-bukit beranjak, tetapi kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Langkah demi langkah Engkau yang menetapkan. Kami mau terus tinggal aman di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sungguh kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Ku tidak takut sebab
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami tak takut, sebab Kau beserta dengan kami. Kami tak bimbang, sebab Kau Allah kami. Kami tak gentar, sebab Kau beserta dengan kami. Kau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih
sebab sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada. Engkau menopang kami dengan tangan kuasa-Mu. Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu. Kau melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami, Allah yang maha besar, dan Engkau lebih besar dari segala perkara yang kami alami. Sebab itu kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Sebab itu kami tak takut, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami percaya Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha besar. Dan Engkau Allah yang menyatakan kebesaran-Mu dan sangat terbukti bagi kami. Engkau menyertai kami. Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun hidup kami. Sebab itu kami tidak takut, Tuhan. Sekalipun gelombang, sekalipun badai, sekalipun riuh keadaan sekeliling kami, kami dapat berkata kami aman di dalam-Mu. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tapi Engkau Tuhan yang menopang kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang menjagai hidup kami dengan tangan kuasa-Mu. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teguh di tengah-tengah berita yang menakutkan hari-hari ini. Kami mau terus berfokus dan memegang pada janji-janji firman-Mu. Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan teguhkan lagi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak bimbang, kami tidak takut. Tapi kami boleh nikmati keamanan yang datang daripada-Mu. Menikmati perlindungan yang daripada-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Roh Kudus, supaya kami dapat mempercayai firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Kak Simon, silakan. Salam, selamat pagi buat semua. Ya, hari ini saya lihat dengan wajah-wajah yang luar biasa. Atau apakah memang sudah mau nunggu ketupat yang mau dimasak, jadi sehingga wajahnya cerah semua. Tapi hari ini kita bersyukur ada yang berulang tahun, kita tunggu undangannya saja. Ya, saya tahu ya kan hari-hari teman kita ini banyak perubahan sekali. Itu yang menjadi kesukaan kita kalau kita melihat teman-teman kita berubah, ya kan, dia jadi baik, ya kan. Tadinya pakai HP, sekarang udah pakai laptop, dia bilang tadi pagi. Oh ya, Pak Yosia juga kemarin ulang tahun.
Oh ya, Pak Yosia juga. Jadi kalau Pak Yosia ulang tahun, kita tersiap-siap aja diundang ke kebun sawit. Tapi itu Makasih, suatu Pak Timur. tapi itu suatu refreshing juga sebetulnya. Jangan di kota ini sudah bosan kita lihat orang, kita lihat kebun sawit ya. Jadi pagi ini firman Tuhan yang kita renungkan dari Mazmur 119 ayat 140, saya mau bacakan. Ayatnya cukup singkat tapi padat dan sangat mengena bagi kehidupan kita. 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Ya kan? Jadi firman Tuhan ini iya dan amin. Hari-hari ini kita berkaramdeo di Mazmur ini, ya kan? Pemazmur selalu mengingatkan kita, ya kan? Kita harus, ya kan? Berkurang-kurang, tapi Tuhan yang bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan janjimu sangat teruji. Memang saya sudah mengalami sebetulnya ya janji Tuhan itu iya dan amin, ya kan? Tetapi bagaimana kita hidup bisa menikmati janji Tuhan itu, ya kan? Di ayat B-nya dan hambamu mencintainya. Tapi di dalam kehidupan kita, ya di kehidupan saya terutama yang saya dapat, ya dulu ketika saya baru mulai berusaha, ya kan, ya pegangan kita, andalan kita kepada Tuhan, ya kan, itu luar biasa. Kenapa? Waktu itu modal belum punya yang banyak, ya kan. Jadi kita selalu pegangan ke Tuhan itu mantapnya. Apa yang sesuai firman Tuhan katakan, kalau kita tuh hidup mengandalkan Tuhan, apa yang kita lakukan itu Tuhan berkati semua, ya kan? Tetapi di sini saya merasakan janji Tuhan itu sangat teruji, ya kan? Kita benar-benar semuanya, pokoknya luar biasa lah, ya kan? Tetapi dengan perjalanan hidup, kadang-kadang ini yang membuat kita jadi lemah. Ya seperti kita melihat bagaimana murid-murid ya kan menyeberangi Danau Galilea, ya kan, dia tidak lagi menempat Tuhan itu di haluan, ya kan, pikir dia seorang karena saya anak nelayan, saya tahu kalau duduk kapal itu, perahu itu jangan duduk di depan, ya kan. Saya pernah satu kali waktu anggota saya dari Tungkal mau ke Tembilahan, saya bilang, ya kan, jangan duduk depan. Tapi yang ada satu tuh kalau di mobil kan duduk depan tuh bos katanya, ya kan? Dia mau duduk di depan, apa yang terjadi? Ya kan? Rasanya jantung mau copot katanya. Dibanting ombak kan naik speedboat ya. Tapi di sini saya lihat ya murid-murid berpikir begini ya, Tuhan tuh kita yang kita sembah, kita harus apa? Utamakan dia, taruh tempat yang nyaman di belakang di buritan biar tidurnya nyenyak. Nah, ketika Tuhan tidur nyenyak, kita tidak andalkan dia hidup kita menjadi Tuhan itu di depan kita. Apa yang terjadi ketika Danau Galilea ya kan datang ombak badai, ya kan? Murid-murid coba mengandalkan kekuatan dan ilmunya, pengalamannya seorang nelayan, ya kan? Tidak bisa. Jadi hidup ini seperti itu, ya. Saya bersyukur ya kan Tuhan izinkan saya harus di opname dan hari ini saya merenungkan kenapa ini harus terjadi, ya kan. Nah, inilah yang saya bilang teringatlah berapa puluh tahun ketika saya masih muda, ya kan. Saya mulai usaha tuh umur 19 tahun, ya. Saya itu benar-benar apa yang saya pegang, ya kan. Orang bilang itu bahaya loh, kamu supply di sana, supplier sana, dia bilang pokoknya habis. Ya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, apa yang orang bilang bahaya, ya kan, racun pun Tuhan bisa jadikan vitamin, ya kan. Saya nggak kena tipu, ya kan. Tapi ada apa? Kita doa, puasa dengan andalkan Tuhan. Tapi ketika ya kan kita udah mulai besar, nah manusia kita mulai keluar. Apa? Tuhannya mulai semakin kecil, kitanya semakin besar karena aku udah mampu. Ya. Nah, maka itu kalau kita mau
mengalami janji Tuhan itu, ya ada satu lagu ya yang berkata begini, ya kan? Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan turut maumu, ku duduk diam di kakimu. Nah, kita harus landaskan dulu hidup kita, ya, bikin jalannya Tuhan dulu, ya kan? Sudah, kalau ini sudah, kita tidak akan lagi mengandalkan kemampuan kita. Karena apa di Yakobus katakan, Yakobus 4 ayat yang ke-7, ya kan, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau nikmat berkat Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacitalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, jadi di sini saya rasakan, saya renungkan, ya kan, kenapa akhir-akhir ini saya agak stagnan, ya kan? Karena saya terus terang aja tidak lagi seperti dulu yang kalau dengan istri cintanya mula-mula, waduh, luar biasa, ya. Tapi di usaha juga begitu. Saya renungkan, ya kan. Rupanya istri dan anak-anak saya sepakat mengkarantina saya lewat apa caranya Tuhan supaya saya merenungkan. Ketika waktu saat-saat ini hanya pagi, ya kan, bangun, koram deo, ya kan, paling ke pasar beli sayur, pulang olahraga, udah itu tidak ada kerjaan sama sekali. Yang biasanya hari-hari saya sibuk, ya kan, tapi di sini saya menikmati, ya kan, kalau menurut hati, ya kan, ya bosan, tapi saya tidak membosankan, saya bersyukur Tuhan ada apa, ya kan. Jadi saya merasakan rekaman dulu waktu bagaimana Tuhan memberkati saya, ya. Saya seumur 20 tahun lebih saya sudah termasuk ya punya usaha yang diberkati Tuhan dan sebagainya, ya kan. Nah, di situ kita harus hati-hati. Ketika kita sudah mulai kita bisa, nah, manusia kita mulai bertambah, Tuhan berkurang, itulah kejadian-kejadian yang membuat kita lupa, ya. Jadi kita jarang mengalami kedahsyatan Tuhan lagi. Tetapi ketika ya kan saya merenungkan dan saya ya kan mulai introspeksi diri saya lihat memang Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus tunduk pada otoritas yang Tuhan inginkan. Ya kan di ayat yang ke-7 yang berkata karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena terus terang aja hidup kita ini selalu di dunia ini tawarkan hal-hal yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, ya kan? Nah, ketika kita udah uang banyak dan sebagainya, ya kan? Yang dulu ya kalau pria di pelajaran pria jati, kalau pria itu lagi miskin, pegangan Tuhannya kencang sekali, kuat sekali. Tapi ketika dia udah banyak duit, semua mau dia pegang. Ya kan? Jadi kita hari ini harus memilah-milahkan. Kalau banyak duit, ya kan, jangan semuanya mau dipegang. Ya harus renungkan firman Tuhan, boleh dipegang apa enggak nih? Ya kan, supaya janji Tuhan itu teruji, ya kita bisa nikmati. Ya. Jadi satu lagi yang saya rindukan yaitu bagaimana ya kan kita kepada keluarga juga, ya kan. Di sini pujian itu mengatakan ya kan
buatlah jalanku ya, biarlah kau yang kerjakan seturut maumu. Kita enggak. Kalau sudah mampu rasanya ya Tuhan kerjakan seturut mauku, bukan mau Tuhan. Ya kan? Nah, di sini yang saya rasakan dan saya alami dari firman Tuhan ini, jadi kita tidak boleh, ya kan, meskipun kita mampu, kita harus berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya kan, ada pujian-pujian yang banyak yang ketika saya renungkan firman ini, pujiannya keluar ya. Tuhan ingatkan saya. Dan kalau kita mau menikmati janji Tuhan, ya kan, baik kepada istri kita yang pertama, ya kan, saya hari-hari ini harus fokus kepada keluarga karena saya tahu, ya kan, semalam saya lihat di istri saya kirimkan WA sama saya di video mereka bercengkraman, ya kan, saya lihat ya memang itulah. Kalau keluarga seorang pria yang sudah dipulihkan, kita bisa lihat anak istrinya satu keluarga dipulihkan, bagaimana happy-nya mereka hidup ya. Jadi kita terus terang aja buat ibu-ibu juga, yang bapak-bapak ya kan. Kalau hari ini keluarga kita kurang ya kan, seakan-akan Tuhan tidak jawab. Kita introspeksi diri. Bagaimana ketika mulanya kita kenal Tuhan ya kan? Apa yang kita kerjakan, coba kita renungkan, ya. Saya renungkan sekali, maka itu saya satu hari berapa kali telepon istri saya, ya kan, kasih kata-kata yang membuat hati saya juga senang, ya kan. Saya menantikan dia mau tanggal 12 seperti ketika waktu saya pacaran. Ketika dia libur, dia harus pulang ke daerahnya, ya kan. Nggak bisa ketemu orangnya, lewat rumahnya, gentengnya pun jadilah, ya kan. Tapi kalau hari ini kan saya rindu bisa pagi-pagi ketemu dari Zoom ini kan, saya udah ketemu. Kembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan seperti itu, ya kan, pasti firman Tuhan katakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi kita harus mencintai, ya kan, firman Tuhan dan apa yang sudah kita lakukan, ya kan. Dan untuk penutupnya satu lagu lagi. Saya bukan ahli nyanyi, tapi saya ingin rindu menyanyikan lagu ini ya. Lagu ini mengatakan gini, ya kan, sangat janji Tuhan sangat terbukti. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Jadi kita harus rasakan tangan Tuhan bekerja menopang kehidupan kita. Saya tahu ada banyak kegagalan yang saya buat. Kenapa? Karena saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi saya mengandalkan apa? Kemampuan saya, pengalaman saya, dan sebagainya. Tapi hari saya bersyukur, saya renungkan kenapa ada beberapa kegagalan karena saya tidak pernah lagi mengandalkan Tuhan 100%. Saya sudah orang percaya, didoakan, tapi Tuhan itu saya taruhkan di buritan, ya kan, bukan lagi taruh di haluan. Jadi saya mengajak kepada kita semua hari ini, ya kan, biarlah hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Ternyata dulu kata Cece mau jadi edisi Litonga. Pantesan suka nyanyi. Itu Cece bang, nunggu Yon. Nggak apa-apa, sembari nostalgia Cece dengar Koko nyanyi itu jadi bernostalgia Cece. Oke, jadi terima kasih untuk Ko Simon yang sudah sharing firman dan mengingatkan kita lagi. Jadi sesungguhnya janji Tuhan itu
sangat teruji. Nah, cuman memang seringkali kita lah manusia yang cari ujian diri sendiri dan suka menguji Tuhan. Ketika kita belum punya apa-apa, kita berpegang teguh pada janji firman. Dan firman Tuhan digenapi, firman Tuhan dinyatakan, bagaimana pertolongan-pertolongan yang tidak pernah terlambat. Tapi seringkali ketika kita sudah semakin besar, semakin kuat, kita merasa nggak perlu Tuhan lagi. Tapi pagi hari ini kita diingatkan melalui sharing kesaksian hidup dari Coach Simon, terus berpegang pada janji firman. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ya, walaupun seperti murid-murid tadi ya, ada satu pencerahan yang baru. Oh, ternyata nggak salah juga ya murid-murid taruh Yesus di buritan. Tujuannya sih tujuannya. Tapi mereka lupa kan bahwa Yesus itu kan Tuhan atas segala semesta. Tapi murid-murid tujuannya bagus. Dan memang betul, di belakang itu kalau naik kapal jauh lebih nyaman. Karena pengalaman saya pertama kali naik speedboat di Jambi, saya dikerjain sama teman-teman hamba-hamba Tuhan. Waktu dari Jambi ke Suwakandis, semua berebut duduk depan. Saya lah di bagian belakang. Aduh, saya ngomong tunggu nanti ya di kapal. Aku duduk depan, gantian kalian. Senyum-senyum mereka. Oh, begitu saya naik kapal, saya duduk paling depan. Oh, waduh, baru tahu rasanya dihentak-hentak, ngantem ombak. Pantes kalian senyum-senyum, ketawa-ketawa, silakan. Nah, jadi ya mungkin murid-murid memang mengasihi Yesus. Makanya Yesus, kau kan bukan anak nelayan, kami ini anak nelayan. Oh, di belakang be santai. Tapi itu tadi, terkadang apa yang kita pikir benar, terkadang itu bisa lain dengan pikiran Tuhan. Makanya yuk, seperti apa yang Coach Simon bilang tadi, tetaplah berpegang pada janji firman, tetaplah hidup di dalam firman. Karena sungguh janji Tuhan itu sangat-sangat teruji. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kita terus tinggal di dalam firman. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin mau menambahkan sesuatu atau pengalaman berkaitan dengan janji Tuhan yang Bapak Ibu alami. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau kita mau seperti Kompas? Nah, kalau seperti Kompas nanti kelamaan. Tongkat estafet diserahkan kepada berikutnya. Siapa yang mau share firman Tuhan? Kayaknya Joni Samuel itulah ketawa-ketawa tuh. Ya, ayo Pak Joni, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, memang hari-hari ini kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, kan. Demikian juga ya hubungan dengan istri juga jauh lebih baik, kan. Ya, karena bersekutu terus setiap hari gitu. Dan karena kita percaya janji Tuhan itu memang selalu pasti ya, nah. Kalau manusia itu yang janjinya yang tidak pasti, kan. Makanya kita harus ikut Tuhan terus setiap hari. Ya janji Tuhan tuh tergenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, itulah. Dia sudah sadar, pula. Pak. Istrinya pula, kita dengar dari istrinya. Dia sudah sadar. Ayo Meti. Dia sudah sadar, Pak. Makanya dia rajin berdoa lagi. Begitu ya. Kalau kemarin kan belum sadar-sadar. Masih semangat 45. Oh gitu. Masih pingsan ya? Iya. Ya itu Pak, dari saya Pak. Oke. Siapa lagi? Ayo. Pak, istri saya kayaknya tuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya cuma menambahin dari firman Tuhan tadi di Mazmur 119 ayat 140, katakan janjimu sangat teruji. Nah, firman Tuhan katakan janji Tuhan itu sangat teruji. Tetapi
satu pertanyaan, bagaimana janji kita terlebih suami buat istri harus diuji. Nah, jadi kalau dulu nih buat suami saya tuh banyak sekali janji-janji. Jadi kita tuh sebagai istri mengharapkan janji itu harus terbukti gitu. Tetapi contohnya nih, sudah bertahun-tahun tinggal di rumah Mayang ini, belum pernah sekalipun untuk cat rumah. Saya itu ngomong terus, ya Mi kaget papi cariin tukangnya ya katanya. Berkali-kali ngomong enggak juga terwujud. Akhirnya saya panggil sendirilah cari tukang cat rumah. Jadi, nah itulah kalau janji manusia. Tetapi ya kalau untuk saat ini suami saya banyak janji dia tepati ya karena sudah berubah. Nah, bagaimana kehidupan kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu sudah berjanji, dia menepati bahwa Tuhan itu pernah berjanji, selalu berjanji bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi pagi ini kita tidak perlu takut karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Meskipun dalam situasi keadaan sekarang ini kadang-kadang kita sebagai manusia rasa takut ya. Apalagi saya kalau di toko itu rasanya takut banyak orang ya. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita untuk menjaga kita, melindungi kita ya. Lalu yang di ayat yang ke B-nya itu dan hambamu mencintainya. Itu hambamu berarti kita yang mencintai Tuhan. Nah, bagaimana kita mencintai Tuhan itu? Yaitu lewat kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Dalam situasi keadaan kita meskipun hari-hari ini seperti saya tuh ya hampir tidak punya waktu ya ya puji Tuhan berkat Tuhan itu ya meskipun dalam situasi begini Tuhan tuh tetap memberkati di dalam usaha sehingga sibuk ya kalau hari-hari ini. Tapi kadang saya walaupun mengendarai mobil itu ada puji-pujian penyembahan di mobil ya, ada damai ya. Nah, begitu juga saya berharap juga kita di Koram Deo ini semuanya kita begitu. Kita mencintai Tuhan ya, seperti firman Tuhan katakan. Demikian di Tuhan. Oke, siapa lagi? Ibu Ciacia, coba kita dengar Ibu Ciacia. Apa janji Tuhan? Tiba-tiba kalau disuruh sharing bingung. Nah sebenarnya kalau saya balikin soal kemarin ke janji, hari ini kemarin cukup ekstrim, hari ini juga cukup ekstrim. Tapi sampai saya merenung, yang janji Tuhan ada yang sudah mendapatkan yang indah. Nah kemarin yang saya bilang saya berkeluh kesah, saya dikasih kesempatan Pak Simon, jadi saya boleh ngomong. Tadi saya untuk diri saya sendiri. Ya. Yang saya rasa kesal sendiri sama Tuhan, bukan kesal sama mama saya, tapi ternyata pagi Tuhan tidak menunggu lama gitu. Jadi apa ya, saya bilang apa janji Tuhan ke saya? Oh iya, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tuhan selalu memberitahukan kepada saya. Jadi janji Tuhan gitu, setiap kita sebagai anak-anaknya, ada cara Tuhan untuk memberitahukan kita dengan caranya dia. Yaitu lewat Koran Deo yang tadi kemarin pagi, Tuhan memberitahukan saya gitu loh. Waktu seperti Pak Ramli kan, waktu dia sharing kemarin pagi itu, sebenarnya saya dalam kondisi ngantuk dan setengah tidur. Tapi ngomongannya dia yang kata-kata dia tentang apa? Yang saya waktu kebangun cuma dengar kata itu aja, yang lain sudah blank aja. Doa itu seringkali kita, doa kita itu seringkali yang menggunakan kata-kata apa yang kita mau, apa yang kita pikir itu yang kita mau di dalam doa kita gitu loh. Itu yang saya tangkap. Jadi bukan apa yang di dalam doa kita menaruhkan segala harapan pada Tuhan. Pikiran kita yang bekerja, yang kita yang capai. Jadi itu di dalam semua yang Pak Ramli ngomong, saya blank, itu yang saya kebangun gitu, tangkap. Dan ditambah dengan kata-kata dari Pak Heri tentang suka-sukanya Tuhan. Tuhan langsung
memberitahukan saya pagi itu indah banget. Bagi saya itu adalah janji Tuhan kepada saya setiap hari selalu ada dan indah. Jadi pagi ini pun saya diingatkan, oh iya ya, sesungguhnya janji Tuhan bukan hal-hal yang indah yang bawa tentang hal yang spektakuler dalam hidup kita terjadi, tapi setiap hari aku bersyukur waktu saya berdoa dan saya renung, saya berdoa, saya bergumul, tetap ada janji Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Asal melibatkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Itu yang saya rasain. Makanya saya bilang ekstrim ya untuk hari kemarin dan saya untuk hidup saya hari ini. Thank you. Amin. Cik Acu, ini orang lama nih, stok barang baru, stok lama tapi. Ayo silakan Cik Acu. Suaranya di-unmute dulu, Cek. Ya, seperti yang Pak Simon ngomong lah, kalau nggak ada uang pegang Tuhan erat-erat, kalau sudah itu lupa. Sama juga dengan saya, ya, jauh dari Tuhan, susah doa, susah penyembahan, baca Alkitab bolong-bolong. Itulah bagus sih firman Tuhan hari ini mengingatkan saya untuk semakin dekat dengan Tuhan lah, semakin mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita, kita yang selalu tinggalkan Tuhan. Jadi kita belajarlah untuk semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang saya dapat, Pak. Oke. Tapi tidak pernah terlambat ya Acu ya. Jangan kurasa putus asa dan sebagainya. Tetap semangat karena Tuhan itu Bapa yang selalu yang baik. Dia tidak pernah melihat anak-anaknya menderita. Tapi kalau penderitaan itu kita alami karena bukan kemauan Tuhan, tapi kemauan saya dan kita semua. Saya rasa masih banyak yang mau. Kayaknya Pak Ram Yosea itu udah siap-siap itu. Ya kan? Silakan Pak Yosea. Ya, firman Tuhan luar biasa ya hari ini. Dikatakan bahwa janjimu sangat teruji. Jadi semua janji-janji Tuhan itu ketika Tuhan memberikan kesesakan kepada kita, memberikan masalah kepada kita, dikatakan bahwa kita semakin mencintai gitu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Simon sampaikan, waktu kita susah kita pegang Tuhan itu erat-erat gitu ya. Nah, begitu kita sudah mulai posisinya sudah mulai baik, sudah mulai di atas, nah kita sudah mulai lupa sama Tuhan gitu ya. Nah, semuanya kita anggap ya Tuhan ditaruh di belakang aja, artinya ini sih nggak perlu, Tuhan juga sudah biasa kita lewati ya. Jadi kita lebih banyak mengandalkan kemampuan kita. Nah, pada saat itulah memang Tuhan datangkan masalah kepada kita ya. Seperti yang saya bilang, ya misalkan ada keluarga kita, ada pasangan hidup kita yang harus menderita sakit ya. Nah, itu kan sebenarnya Tuhan ingin menguji kita. Justru dengan adanya ujian, adanya masalah seperti itu, Tuhan ingin mengembalikan kita kepada cinta Tuhan yang mula-mula tadi ya, cinta kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan hamba-Mu mencintainya. Justru ketika kita ada masalah, kita ingat kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin kita nggak diuji, ya itu tadilah mungkin semua mau dipegang gitu ya. Semua mungkin seluruh dunia ini ingin kita miliki semuanya, kita lupa gitu ya. Nah, sama juga dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini ya. Ada COVID yang melanda seluruh dunia. Kita nggak nyangka ya, justru adanya hal seperti itulah kita semakin butuh Tuhan. Kenapa kita ada Koram Deo pagi hari ini juga, ya Tuhan izinkan masalah seperti itu yang ada di tengah-tengah kita,
supaya kita semakin mencintai Tuhan. Ya, itu nyata yang saya lihat bahwa dengan adanya kondisi seperti ini kita semakin semakin mencintai Tuhan. Ada Coram Deo, kita belajar bagaimana janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, tadi kalau Pak Simon juga sharing masalahnya, yang lain juga sharing masalah gitu ya. Jadi itu yang selalu menguatkan, meneguhkan kita, semakin kita mencintai Tuhan. Semakin kita tahu bahwa janji Tuhan itu memang nyata. Janji Tuhan itu dia pasti genapi ya melalui permasalahan yang kita dapatkan. Ya mungkin itu yang saya dapatkan ya. Oke, memang luar biasa. Saya mau ke Ibu Siti Nurhayati. Dieng ini ya. Cilieng. Ya Pak. Ya, silakan kesaksiannya. Ayo dengan firman Tuhan hari ini gimana? Iya, selama ini kita berkolam Deo gini Pak. Banyak yang saya dapatkan, banyak berkat-berkat Tuhan yang saya dapatkan Pak. Tadi yang Cece sharekan tadi, saya sangat dapatkan dari situ yang Cece ngomong janji-janji Tuhan bahwa hari-hari ini gitu kayaknya kok semakin sulit gitu rasanya, kok makin susah gitu, kok rasa-rasanya kok Tuhan semakin jauh gitu rasanya. Rupanya bukan Tuhan yang semakin jauh, kita yang semakin jauh daripada Tuhan. Kayak tadi Cece bilang, janji kita kepada Tuhan, Tuhan sudah berjanji, dia selalu menyertai kita. Kita aja merasa kok jauh nian Tuhan, kok tidak dekat sama kita gitu. Jadi melalui Coram Deo yang selama ini saya ikutin, itu sangat memberkati saya gitu Pak. Itu aja Pak. Makasih. Oke. Coba Ibu Niartina Baban. Oh, kena juga saya ya, Pak. Kirain enggak. Kita mau dengar yang baru-baru yang belum pernah gitu. Cemas-cemas harap. Saya aja nggak buka kamera biar nggak tahu. Tapi oke lah. Saya sih kalau masalah janji Tuhan, saya tadi diberkati dengan Ibu Simon. Kalau suami berjanji atau manusia berjanji itu seringkali tidak ditepati. Tapi janji Tuhan itu pasti ditepati. Karena kan Tuhan yang berjanji. Jadi saya yakin gitu, saya tuh percaya bahwa janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi janji Tuhan itu yang membuat saya terus yakin gitu nah, membuat saya jadi mencari Tuhan, membuat saya bersukacita bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin sampai hari ini ada harap aja pergumulan saya yang belum Tuhan jawab, tapi saya percaya ketika saya setia, ketika tetap di jalannya Tuhan, maka tepat pada waktunya janji Tuhan akan digenapi. Yang sering, kenapa janji Tuhan itu kadang lama tergenapi? Ya karena sayanya kadang berhenti, tidak setia gitu ya, karena ada masalah, lari lagi, tidak tetap tinggal dalam Tuhan. Tapi bersyukur lewat kesaksian Bapak Ibu semuanya, saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati, janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saya. Karena memang banyak sekali janji hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya gitu. Saya tetap yakin sampai hari ini, terutama pergumulan saya tetap pada suami lah, supaya suami saya jadi imam. Seperti Ibu Simon, sekarang Pak Simon sudah berubah, Ibu Simon bahagia. Itu aja sih, makasih Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau menantikan janjinya Tuhan dalam hidup kita, kita harus ada di dalam tracknya Tuhan, jalannya Tuhan. Kayaknya Ibu Ros ini ya, lama saya nggak lihat wajah Ibu Ros. Silakan Bu Ros.
Saya Pak ya. Ya, Kalau saya sih ya, kalau pergumulan saya sih sudah masuk 21 tahun, Mbak. Jadi terkadang berharap janji Tuhan, awal-awal pegang erat-erat. Lama-lama pegangannya kendor. Terus lama-lama pikiran anak-anaknya keluar. Tuhan nih kayaknya udah perhatikan saya deh. Tuhan nih tidak sayang sama saya deh. Atau Tuhan lagi repot kali ya. Lama-lama saya tidak libatkan Tuhan lagi karena saya tidak mau buat Tuhan repot. Itu karena tipe saya tidak suka membuat orang repot. Jadi lama-lama tidak melibatkan Tuhan. Jadi ya itu persoalannya berputar-putar di situ, berputar-putar di situ. Beberapa waktu yang lalu saya juga ngomong sama Pak Heri, capek Pak, berputar-putar aja di situ terus, nggak selesai-selesai. Tapi melalui Coram Deo ini banyak sih yang saya dapatkan. Kembali lagi berharap sama Tuhan. Terus bisa tenang. Kayaknya lebih tenang gitulah semenjak Coram Deo. Hatinya bisa lebih tenang. Terus semenjak Coram Deo saya perhatikan dalam hari-hari saya ya. Biasanya saya tuh kalau emosi itu nggak ngomong sih, cuma dalam hati aja. Tapi semenjak Coram Deo bisa lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Dan rasanya tuh hari-hari itu berjalan dengan lancar gitu. Terutama apalagi saat kemarin waktu Nathan sakit, teman-teman semua mendoakan, Pak Ramli juga banyak kasih masukan. Saya dikuatkan sekali melalui Coram Deo ini. Terima kasih teman-teman semua ya. Terus sekarang bisa belajar berkata sama Tuhan. Suka-sukamu lah Tuhan. Yang pasti aku tahu saat kami ada menghadapi masalah, kau ada di sana bersama dengan kami. Jadi mau sembuh, oke, tidak sembuh, oke, aku tetap percaya Tuhan. Gitu aja yang saya dapat. Saya sampaikan. Oke. Kita tahu ya hidup kita kadang suka berputar-putar seperti bangsa Israel menuju Kanaan. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ibu belum 40 tahun kan? Jangan sampai Pak. Maka kita mau belajar supaya kita jangan berputar-putar ya kan, bagaimana bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Jadi sama-sama kita belajar. Nah, sekarang saya serahkan kepada semua, siapa lagi ya kan, supaya kalau yang mau jangan malu-malu karena suasana mulai cair ya, silakan. Ayo. Ya, sebentar Pak ya. Ya. Saya rasakan ya semua kita nih ya, yang intinya harus dekat dengan Tuhan. Saya rasakan sekali. Amin. Kalau kita jauh dari Tuhan, itulah masalah bisa ada. Nah, jadi Pak Heri dengan Pak Santo tahu kan masalah saya kan. Itu sebenarnya kesalahan saya karena saya tidak dekat dengan Tuhan. Dulu juga begitu, waktu tahun 2010 ada toko yang lari sampai ratusan juta tuh. Saya merasakan itu memang bukan salah saya. Salah saya hanya satu, saya tidak dekat dengan Tuhan. Jadi saya berdoa minta ampun, Tuhan, apa salah saya? Gitu. Ampuni dosa saya. Tuhan hanya jawab gini, kamu tuh ngomong sebenarnya kamu berdosa pun, kamu tidak setia pun, saya tahu dia ngomong. Jadi saya ngomong, Tuhan, ngapa aku bodoh sekali ya bisa melakukan itu, padahal itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan itu. Jadi sepanjang hidup saya dari tahun 92 saya bertobat, itu baik selama 10 tahun karena saya dekat dengan Tuhan. Setelah 10 tahun ke atas, nah karena sudah nyaman kan hidup kan, sudah enak kan, karir sudah bagus kan, dari dulu dari kuli, dari tukang tagih, dari sales,
sekarang kan jadi ini, jadi sudah nyaman, jadi lupa. Memang akar segala kejahatan dan dosa itu cinta uang dan ya jadi saya lupa gitu. Nah, jadi saya minta ampun, nangis-nangis sama Tuhan kan, kok bodoh sekali. Tuhan jawab gini, kamu tuh bukan bodoh, cuman kamu tidak mendekat kepadaku. Dia ngomong, kalau kamu dekat kepadaku, aku akan memberikan tuntunan, aku memberikan kuasa, aku memberikan hikmat, kebijaksanaan. Aku selalu menuntun kamu. Padahal setiap aku melakukan yang tidak sesuai dengan firman, Roh Kudus tuh ngomong terus, ngomong di hati, di jiwa, di roh. Tapi itulah manusia kan kadang-kadang salah kan. Jadi sebenarnya manusia tuh tidak ada yang bodoh, tidak ada yang cuma tidak mendekat. Kalau kau dekat dengan saya, kata Tuhan, aku akan menuntunmu, aku akan memberikan hikmat, aku akan memberikan perlindungan, penyertaan, kuasa, semuanya. Saya jadi tertegun, aduh, ya, oh, berarti intinya kita ini harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya firman Tuhan tuh bicara terus dengan saya, dengan kita, dan akhirnya jalan kita lurus. Nah, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, melenceng dikit aja, Tuhan tuh tetap sayang. Kita berdosa pun, ya buktinya apapun yang masalah yang saya lakukan, itu Tuhan tetap bela, Tuhan tetap tolong, karena bagaimanapun kan Tuhan tuh setia dan adil, dan Dia tidak akan kita ini tetap anak gitu. Nah, sama dengan kita punya anak kan, anak pun salah pun setengah mati dengan kita, dia tetap anak kita, dia tetap analoginya gini kan, saya kan kalau didik anak begini, dari SD itu tanggung jawab saya, dari SMP itu setengah-setengah, menurut saya mandiri, tapi kalau sudah SMA dia harus mandiri. Nah, Tuhan tuh seperti itu juga, kamu tuh harus mandiri gitu. Nah, tapi dekat dengan Tuhan, saya mentorin, tapi kalau kamu lepas dari saya, tetap saya lihat. Nah, tapi ketika kita sudah jatuh nih, baru kita merasakan, aduh salah saya ini, salah. Nah, minta ampun, baru Tuhan ngomong, kamu tuh sebenarnya saya lihat terus, kamu tuh saya bela terus, saya tuntun terus, walaupun kamu salah. Nah, supaya kamu tuh enak, enggak salah lagi, ya dekatlah sama saya. Kalau kamu dekat dengan saya, ya saya beri pertolongan terus, saya beri hikmat terus, supaya jalan kamu lurus. Kadang-kadang kan di dunia ini kan prinsipnya gini, kita ini jangan lurus-lurus. Kalau ibarat besi itu bengkok dikit tidak apalah, yang penting jangan patah gitu. Nah, agak dilurusin lagi, nah itu pemahaman yang salah. Jadi ya belajarlah kita untuk selalu dekat terus dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan tuh ya intim dengan Tuhan, seperti kita tiap pagi ini. Saya rasakan sama seperti Bu Ros tuh. Dulu kalau saya kan rutinitas sekali-sekali kan, aduh kadang rutinitas tuh bosen gitu. Nah, kerja lagi. Tapi begitu Koramdio ini saya mendapat semangat terus, walaupun apapun saya tetap semangat menjalani hidup ini ya, lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy gitu. Nah, karena belajar dekat dengan Tuhan terus. Jadi ya itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, mantap. Siapa lagi? Saya tambah sedikit ya. Ya. Tadi yang khusus Bu Ros. Bu Ros, kalau saya nggak tahu, saya melihat pergumulan kita yang selama walaupun setahun atau 2 tahun seperti kelihatan tidak ada jawaban. Tapi kalau waktu Bu Ros bilang, aku lebih tenang. Justru aku ngerasa itu janji Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup Bu Ros. Janji Tuhan yang sudah terjadi, sudah terjadi. Karena hanya anak-anak Tuhan yang mau cari Dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Cuman jawabannya apa yang kita mau, belum tentu apa yang Tuhan mau, itu aja. Jadi justru kita bersukacita, aku ngerasa seperti aku kemarin, aku dapat satu jawaban, aku pikir itu justru janji Tuhan di dalam hidup saya. Janji Tuhan kepada setiap kita itu iya dan amin. Yaitu pastinya penyertaannya yang gak pernah habis. Itu aja, thank you.
Iya, makasih Bu Cacia. Oke, yang lain lagi? Saya ingin nambahin ya. Ya. Jadi memang apalagi tadi Pak Johan ya, Pak Simon juga. Kalau kita baru bertobat, baru kenal Tuhan, itu kan ibaratnya seperti anak-anak ya. Apa saja yang kita mau, kita minta kepada Tuhan tuh cepat sekali dijawab ya. Itu seperti anak-anak minum susu ya. Tapi kalau sudah besar ya nggak minum susu lagi, pasti makanan-makanan keras gitu. Tapi tetap pegang janji firman Tuhan. Saya selalu pegang janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya. Di dalam Roma juga pasal 8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan. Dan bentuknya, nah bentuknya ini yang kita pasti ya kita legowo gitu loh, kata orang Jawa. Legowo itu artinya begini, bentuknya macam-macam. Bisa materi, bisa yang Ibu Ros alami, ketenangan, damai sejahtera. Loh, itu sebenarnya kan yang paling utama ya, damai sejahtera itu bukan sekedar duniawi gitu. Bukan kesembuhan saja. Saya pernah digocoh iblis begini. Saya ini memang latar belakangnya Muslim ya. Jadi saya, telinga saya ya, kuping saya ini kadang-kadang itu apa ya, blong gitu loh. Suara apa aja masuk. Suatu saat itu diam-diam gitu, saya diancam. Malah kamu ikut Yesus, paling juga kamu kan nggak tahu. Pasti nanti juga masuk neraka gitu. Waduh. Spontan jawab saya itu begini. Di neraka juga kalau ada Tuhan Yesus, itu pasti saya mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Oh, langsung hilang suaranya. Nah, Bapak Ibu, jadi janji Tuhan, ya dan amin, pada masing-masing orang itu bentuknya berbeda-beda. Kalau saya pegawai ya, saya nggak usaha apa-apa, saya ini pegawai. Ya, justru saya salut kepada Bapak Ibu yang punya usaha ya. Kalau Bapak Ibu punya usaha, itu bisa merasakan benar-benar bagaimana bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Menurut saya sih itu. Kalau kami ini sudah disediakan gitu loh. Bagaimanapun juga ada gitu. Nah itu kadang-kadang teledor justru. Kalau ada itu teledor. Sudah merencanakan hal-hal yang nggak benar gitu. Menurut Tuhan jangan begitu. Nah kita lakukan begitu. Nah itu kalau yang sudah tersedia itu seperti itu. Jadi tetap kita harus apa-apa itu minta persetujuan Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Heri karena waktunya sudah lewat. Mungkin yang masih ada yang mau ngomong, saya serahkan Pak Heri yang punya acara. Ini acara kita bersama. Oke, saya percaya sekali lagi pagi hari ini kita diteguhkan oleh setiap kesaksian kita bahwa sungguh Tuhan itu setia, janjinya itu tidak pernah diingkari. Jadi khususnya para suami yang masih punya janji dengan istrinya, tolong ditepati. Itu satu kesimpulannya.
Dan yang kedua, seperti Caca tadi bilang kepada Ceros, seringkali Tuhan itu tidak menenangkan badai yang ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan kan berjanji dia memberikan hati yang tenang. Itu pun Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada kita. Jadi yuk dalam segala keadaan, saya percaya kita bukan lagi anak-anak bayi seperti Ibu Miryanti tadi bilang, yang begitu langsung dikasih makan, tapi kita terus bertumbuh dewasa, kita belajar memahami maksud dan tujuan Bapa kita di surga. Tapi sekali lagi satu hal yang kita percayai, janji Tuhan itu ya dan amin. Seperti Johan tadi ngomong, ketika anaknya sudah dewasa diajak disuruh mandiri, tapi toh sebagai bapak tetap akan melihat, memperhatikan. Ketika anaknya jatuh kan tetap akan ditolong. Begitulah Bapa yang baik. Bapa di surga jauh lebih baik dari itu. Sebab itu, yuk kita terus mencintai Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, terima kasih pagi hari ini. Begitu cintanya kita sama Tuhan, dan seperti pemazmur juga mencintai Tuhan. Mana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai orang yang di samping kita ini? Mantap. Jadi suatu bukti yang nyata kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita juga harus berusaha mengasihi yang di samping. Kalau kita sedang ribut sama yang di samping, Pak, bagaimana kita bisa duduk dekat sama Tuhan? Itu kan hal yang tidak mungkin. Adonian tuh. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih dan juga Pak pagi hari ini terima kasih juga buat setiap kita yang telah koram deo dan kita selalu dekat sama Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan. Kita pasti akan menerima janji Tuhan dan janji Tuhan itu ada waktunya. Kadang-kadang kita cuman tidak sabar menunggunya, pasti Tuhan akan menggenapi dan kadang-kadang Tuhan sudah menggenapi tapi kita tidak tahu. Terima kasih Pak pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau tutup dalam doa. Silakan Joni. Oke, mari kita bersatu dalam doa pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang selalu berjanji buat kami, mengingatkan kami untuk selalu setia, mengasihi Engkau, dan mencintai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya dan selalu ingat akan janji-janjinya dan selalu menepati setiap apa yang sudah Engkau janjikan kepada kami semua Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan anak-anak kami yang mengikuti SBM PTN Tuhan, itu Mixer PS, Mixer A dan Angel Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah menentukan mereka, mempersiapkan mereka Tuhan, dan Engkau akan meneguhkan hasilnya Tuhan yang terbaik buat mereka, buat masa depan mereka Tuhan. Karena kami selalu percayakan janji firman-Mu Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau, anak cucunya akan berhasil Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Buyung Kristian Tuhan dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana buat hidupnya. Kalau Tuhan selama ini dia yang bekerja di maskapai sekarang boleh nonjob Tuhan, tapi kami percaya sesuai dengan apa yang sudah Kau percayakan kepadanya Tuhan, setiap talenta yang Kau percayakan kepadanya Tuhan, Engkau akan pakai dia kembali Tuhan untuk saat yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga masih berdoa untuk Derinta Urusia Gian Tuhan. Tuhan Engkau pulihkan kesehatan gangguan jiwanya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi jiwanya Tuhan dan Engkau mengasihi Tuhan dia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan dia kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Yudi Andrew Tuhan yang masih sakit pinggang Tuhan. Saat ini Engkau memulihkan. Bilu-bilu-Mu kuasa-Mu Tuhan memulihkan dia Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang bekerja setiap saat Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa masih menyerahkan Yonatan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dan pemulihan-Mu akan memulihkan sakitnya Tuhan. Tuhan, Engkau juga beri kekuatan kepada orang tuanya Bu Ros dan Abi Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan tetap bersandar kepada-Mu Tuhan.
percaya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai hidupnya dan keluarganya Tuhan. Dan mereka boleh menyaksikan kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetapkan kami di bangsa ini Tuhan. Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden, para menteri Tuhan, para pejabat dan para pegawai Tuhan, hingga yang paling rendah Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberikan mereka hikmah dan kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang besar ini Tuhan, sehingga bangsa kami boleh melihat kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk penanganan COVID Corona ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat pada para pemimpin kami Tuhan untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik Tuhan. Engkau juga berkati setiap pelaksanaan vaksin boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapak terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersatu untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Teti Herlina, mamanya Pak Heri, boleh silakan tutup dalam doa, Oma. Bisa di-unmute dulu, Nami. Gambar mic-nya ayah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di mana di pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuliakan nama Engkau, dan kami boleh mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang hari ini, pimpin kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan campur tangan. Berikan kami roh kekuatan, berikan kami roh hikmat dari Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh melakukan apapun kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkati juga keluarga demi keluarga, anak cucu, mantu, maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan berikan roh damai sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami. Kami percaya kalau pagi hari ini Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami sebelumnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin di kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, Terima selamat kasih. pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you. Ya Pak.